Salam, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sukacita tersendiri kembali kita alami di pagi ini karena Tuhan masih menganugerahkan kesempatan untuk hidup dan berkarya dan tetap menikmati berkat-berkat-Nya. Mari saudara-saudara, sebelum kita beranjak dan melakukan aktivitas hari ini, mari kita dasari hidup kita dengan tuntunan firman Tuhan. Kita akan membaca dan mendengarnya. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami datang bersujud di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami memuji memuliakan Dikau. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Kami mau beraktivitas untuk hari ini, namun kami memiliki keterbatasan dan kami percaya hanya oleh bimbingan dan kuasa Tuhanlah yang akan menyertai kami, sehingga kami percaya hidup kami boleh berkenan di hadirat-Mu. Firman-Mu akan menuntun dan menerangi langkah dan usaha dan setiap pekerjaan yang kami lakukan. Tuntun kami ya Roh Kudus untuk bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Dan kini kami sudah sedia mendengarnya. Bersabdalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengar, dan renungkan bersama-sama dari Renungan Harian Toraya untuk edisi Selasa 9 Maret 2021, yaitu 2 Tawarik pasal 29 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-17. 2 Tawarik 29 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan, Hizkia menguduskan kembali rumah Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah, hai orang-orang Lewi. Sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita. Telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah. Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Lalu bangunlah orang-orang Lewi itu, yakni dari Bani Kehat, Mahat bin Amasai, dan Yoel bin Asaria. Dari Bani Merari, Kis bin Abdi dan Asaria bin Yehalelel. Dari orang Gerson, Yoa bin Sima dan Eden bin Yoa. Dari Bani Elisafan, Simri dan Yeiel. Dari Bani Asap, Sakaria dan Matanya. Dari Bani Heman, Yehiel dan Simei. Dan dari Bani Yedutun, Semaya dan Usiel. Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah raja sesuai dengan firman Tuhan.
lalu mentahirkan rumah Tuhan. Sesudah itu masuklah para imam ke bagian dalam rumah Tuhan untuk mentahirkannya. Semua yang najis yang didapati mereka di dalam bait Tuhan dibawa ke pelataran rumah Tuhan. Orang-orang Lewi menerimanya untuk diangkut keluar ke lembah Kidron. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu, mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam 8 hari. Mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya di dalam kehidupan. Amin. Satu tema untuk kita renungkan bersama lewat perikop ini yaitu rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Banuanna puang matua. Nah, saudara-saudara, ketika kita mendengar tentang kata rumah Tuhan, maka pasti kita akan bisa langsung membayangkan sebuah tempat di mana umat beribadah. Rumah Tuhan pun akan kita bayangkan sebagai tempat yang kudus untuk berjumpa dengannya melalui kebaktian bersama dengan sesama kita. Dalam perjanjian lama, rumah Tuhan adalah tempat yang kudus bagi umat untuk mempersembahkan korban. Lalu, mengapa Hizkia kembali menguduskan rumah Tuhan? Nah, jelas kita mendengar bahwa umat manusia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Rumah Tuhan yang sedianya menjadi tempat untuk beribadah malah dibiarkan. Dan mereka juga menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan, bahkan memadamkan segala pelita yang ada di dalamnya. Perintah Tuhan untuk mempersembahkan korban kepadanya, mereka tidak hiraukan dan mereka tidak lakukan. Hal ini membuat Tuhan murka kepada Yehuda dan Yerusalem. Apa yang mereka lakukan sudah bertentangan dengan perintah Tuhan. Dan karena itulah Tuhan membuat mereka menjadi kengerian. Dan mereka yang melakukan tindakan itu, yakni nenek moyang mereka, tewas oleh pedang. Dan anak-anak laki-laki dan perempuan serta istri-istri mereka menjadi tawanan. Semuanya itu saudara-saudara hendak memperingatkan mereka tentang kekudusan rumah Tuhan. Dan dengan peristiwa itu, Hizkia membuka kembali rumah Tuhan dan memperbaikinya, serta memerintahkan orang-orang Lewi sebagai suku yang ditetapkan untuk mengatur peribadatan dan menyelenggarakan kebaktian serta membakar korban baginya. Nah, saudara-saudara, umat Tuhan haruslah menjadi tempat untuk bersekutu, serta tempat memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberadaan rumah Tuhan, serta mengusahakannya, sehingga tetap menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk beribadah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kekasih jiwa kami, Allah yang selalu memberi kesempatan kepada kami untuk menerima pengampunan. Kami sadar dengan keterbatasan dan kesalahan dan dosa yang kami lakukan, yang mengotori dan menajiskan kehidupan kami. Namun untuk itulah Engkau telah mengorbankan anak-Mu, Yesus Kristus, menyucikan kehidupan kami, menguduskannya dan boleh berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, ketika firman-Mu datang kepada kami untuk memelihara hidup kami sebagai bait-Mu yang kudus, memelihara persekutuan kami, memelihara tempat peribadatan kami. Topanglah kami ya Roh Kudus, supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan
yang hidupnya berkenan, oleh karena kami hidup di dalam terang dan tuntunan firman. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Padamu kami berserah. Kuasailah kami, lindungilah kami Tuhan. Perlengkapi kami dengan kekuatan dan kesehatan. Sehingga dalam sukacita kami beraktivitas, melakukan pekerjaan, usaha dan tanggung jawab yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau sendiri akan memperlengkapi kami dengan buah-buah dari setiap usaha dan jeripaya kami itu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami percaya bahwa setiap kami yang selalu hidup dan dekat dengan Tuhan, masing-masing akan memperoleh berkat. Olehnya itu, kami percaya pula bahwa dalam kehidupan dari setiap anak-anak-Mu di dalam jemaat ini, maupun dari luar jemaat, Engkau mengerti dan Engkau pula yang tahu apa yang Engkau lakukan dalam kehidupan mereka. Pada mereka yang sakit, Tuhan akan memberkati dan menguatkan mereka. Dan kami berdoa kiranya semua proses pemulihan Tuhan berkati dan menjadi sarana dan saluran pemulihan bagi mereka. Janganlah kebimbangan, kekhawatiran menguasai mereka, tetapi yang ada adalah kekuatan dan penyerahan diri yang utuh. Juga kami berdoa untuk setiap kehidupan rumah tangga dari anak-anak-Mu. Tuhan berkati mereka dalam satu keluarga, memberkati ayah dan ibu, memberkati usaha dan pekerjaan, memberkati anak-anak mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan, masa depan kami percaya bahwa Tuhan telah merancang dan melakukan karya-karya besar dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh menemukan satu kesempatan untuk mengabdikan diri lewat pekerjaan dan menjadi pelayanan untuk Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami terus berdoa kiranya kami tetap dipersekutukan sebagai jemaat yang melayani Tuhan, sebagai jemaat yang terus berkarya. Olehnya itu Tuhan, dengarkanlah dan jawablah kami. Kami datang berdoa kepadamu Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian ibadah kita pagi ini. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Selamat menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati.